Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Siang jelang sore hari ini kita berada di PT Perkebunan Glenmore, tepatnya di Afdeling Besaran. Kita berada di sekitar taman yang berada di lingkungan PT Perkebunan Glenmore. Biasanya jelang sore hari begini, di taman sekitar sini sering dijadikan objek wisata lokal oleh teman-teman para pecinta jalan-jalan di sore hari ya, karena pemandangan yang ada di daerah sini lumayan cukup bagus, apalagi di tamannya. Karena selain ada taman yang tertata dengan bagus, dengan baik, dengan indah ketika bunga-bunganya mekar, juga di perkebunan PT Glenmore ini masih ada bekas-bekas atau sisa-sisa bangunan pada masa kolonial Belanda, tepatnya ketika awal tahun 1900-an. Mengingat perusahaan ini adalah perusahaan yang didirikan oleh orang yang bernama Rose Tyler. Meskipun perusahaan ini bersifat swasta, akan tapi ketika masa kolonialisme Belanda yang ada di Indonesia, perusahaan ini sudah ada. Dan orang yang mendirikannya berkebangsaan Skotlandia bernama Rose Tyler di awal 1900-an. Baik, penjelasan singkat mengenai PT Perkebunan Glenmore. Kita akan mencoba mengeksplor beberapa view atau spot-spot menarik yang ada di sini. Barusan kita melewati area taman ya, taman yang ada di PT Perkebunan Glenmore. Ini ada tempat parkir dari lapangan tenis yang sudah ada semenjak perusahaan ini didirikan. Kita akan lihat lapangan tenis yang dimaksud. Terlihat ada rumah-rumah, gudang, perkantoran. Ini ada pohon yang sengaja dibuat atau dijadikan rumah pohon. Ini pohonnya cukup besar, kayaknya ini pohon rambutan. Lihat ada rumah pohon di sini. Bagi teman-teman yang bisa berkunjung ke sini, silahkan main-main ke PT Glenmore sambil berwisata. Kita belajar sambil berwisata. Ada pelajaran sejarah di sini yang bisa kita lihat. Lapangan tenis yang dimaksud. Bangunan tua. Ada pembibitan kakao di sini, juga ada pembibitan kakao. Kita akan masuk. Video hampir 1 abad perusahaan ini berdiri. Ketika awal 1900-an, lebih bisa dikatakan lebih 1 abad. Namun hingga saat ini perusahaan ini masih eksis. Meskipun kata beberapa orang yang saya mintai keterangannya, perusahaan ini tidak semakmur ketika di awal-awal berdirinya. Karena di awal berdirinya komoditas unggulan yang ada di perusahaan ini adalah karet dan kopi. Sementara saat ini hanya bisa dijumpai beberapa perkebunan karet dan sedikit perkebunan kopi yang boleh dibilang hasil yang didapat dari dua komoditas tersebut tidak sebanding ketika awal perusahaan ini didirikan. Baik, kita ke spot berikutnya. Ada rumah dari orang yang pertama kali membangun kawasan ini atau yang ditinggali pertama kali. Rumah itu hingga saat ini masih ada, meskipun mengalami beberapa perbaikan dari beberapa tempat, akan tetapi tidak menghilangkan bangunan asli dari rumah tersebut.
sehingga nampak begitu masih terawat meskipun usianya sudah 100 tahun lebih. Ya, ini kalau ini bangunan baru ya. Bangunan baru, lumayan baru. Nah, inilah rumah yang saya maksud. Rumah peninggalan era kolonialisme Belanda. Terlihat catnya masih lumayan baru karena memang tidak begitu lama rumah ini diperbarui untuk catnya dan beberapa bagian dengan tidak menghilangkan orisinalitas dari bangunan ketika pertama kali didirikan. Kalau kita pernah melihat film Pengabdi Setan, maka rumah yang ada di dalam film Pengabdi Setan tersebut tidak jauh beda dengan apa yang ada saat ini kita sedang telusuri. Karena rumah di dalam film Pengabdi Setan tersebut memang rumah zaman dulu ya, rumah zaman kolonialisme Belanda, juga ada tepatnya di perkebunan. Kita coba masuk ya. Permisi, assalamualaikum. Tuh, bangunannya sangat tua ya. Terlihat di depan rumah ada taman, ada bangku-bangku. Tamannya begitu luas. Selain ada tanaman hias yang ada juga ada ditanami pohon durian yang ketika musim durian tentu akan berbuah dengan lebat. Dan kalau tidak salah, durian yang ada di sini juga bisa dibeli ketika kita berkunjung ke sini. Pemandangannya sangat cantik, teman-teman. Silahkan bagi pegiat wisata lokal untuk sekedar berjalan-jalan menghilangkan penat ke wilayah PT Perkebunan Glenmore. Di samping rumah juga ada taman yang dihiasi dengan ornamen air. Ini di samping ada taman juga. Cukup cantik ya. Oke, cukup cantik. Oke, kita akan mencoba ke bagian sebelah barat dari rumah tua ini. Rumah peninggalan era kolonialisme Belanda. Ini kita ada di bagian depan halaman rumah yang ada tamannya. Kita akan menuju ke barat. Tuh, untuk sekedar melihat orisinalitas atau otentiknya rumah ini, kita akan coba melihat dari berbagai macam sisi. Setelah dari sisi samping timur, kita akan coba dari sisi samping barat. Kita lihat, nampak begitu tua ya. Terlihat usia dari bangunan ini sudah tidak muda lagi. Dari beberapa tempat, di beberapa bagian rumah ini terlihat memang bangunan ini sangat tua. Meskipun hingga saat ini bangunan ini tetap dipakai, ketika pemilik saham dari perkebunan ini datang,
dan untuk beberapa hari kadang menginap, dan digunakanlah tempat ini sebagai tempat menginapnya. Sayang kita nggak bisa masuk karena harus miliki izin untuk masuk ke dalam. Sini juga ada bangunan tua, entah fungsinya apa ini, tapi kalau dilihat dari bangunannya ini cukup lumayan tua juga tuh. Sebelah barat sudah perkebunan karet, teman-teman. Ini ada taman yang cukup terawat, meskipun tidak begitu terawat maksimal, cuma lumayan bersih lah. Ada pohon sirsak di sini. Kita coba lihat ya. Ternyata sirsaknya belum matang, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ya, karena jalannya sudah tidak ada. Dan sekaligus kita akan mengakhiri video kita mengenai PT Perkebunan Glenmore untuk bagian yang pertama. Kalau videonya agak goyang mohon dimaafkan ya, karena ini saya mendadak bikinnya ini, karena ketika menjumpai wilayah ini kok ada yang menarik dari sisi bangunannya tuh. Oke, kita akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga apa yang saya tampilkan bisa menjadi inspirasi, meskipun ditemui berbagai macam banyak keterbatasan dalam video kita kali ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.